Telak, mereka sukses buktikan Anies ngibul ke media asing. Ditulis oleh Nina Nur di siwer.com. Hai, bertemu lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Makin lama publik makin paham bahwa keahlian Anies sebenarnya memang hanya menata kata. Kalau urusan mengelola dan bekerja nyata, ya tergantung keberuntungan warga Jakarta saja. Kalau anak buah Anies mau bekerja dengan baik, baguslah. Tapi kalau anak buahnya yang model menunggu perintah dan menganut prinsip ABS atau asal bapak senang, ya kelar hidup loh. Contohnya banyak, dari bongkar pasang trotoar, keganjilan anggaran, dan pencegahan banjir. Terus ngapain saja si Anies sebagai gubernur? Ya, memanfaatkan panggung dong, buat ambisinya jadi presiden. Pokoknya segala hal dimanfaatkan buat tujuan itu. Apapun bisa jadi objek buat Anies agar terlihat beda dan bertentangan dengan pemerintah pusat. Yang sekarang ya urusan wabah corona ini. Dan saat ini yang paling heboh adalah pernyataan Anies ke media asing, The Sydney Morning Herald dari Australia, bahwa pihaknya sempat dilarang melakukan tes COVID-19 pada bulan Januari lalu. Padahal kata Anies, Pemprov DKI Jakarta telah mendeteksi keberadaan wabah virus corona di Indonesia sejak Januari. Ketika jumlahnya mulai naik terus, pada waktu itu kami tidak diizinkan melakukan pengujian. Jadi, setiap kali kami memiliki kasus, kami mengirimkan sampel ke lab nasional yang dikendalikan pemerintah, kata Anies seperti dikutip suara.com dari The Sydney Morning Herald, Jumat 8 Mei 2020. Intinya, Anies menyatakan pihaknya dipersulit dan bertentangan dengan pemerintah pusat soal penanganan virus corona ini. Namun, pernyataan ini dengan gampang dipatahkan oleh beberapa netizen. Ini yang saya ketahui saja ya di jagat Twitter. Mungkin ada juga yang memberikan argumen dan fakta di Facebook atau Instagram, atau selain mereka yang saya kutip di sini, juga sudah lebih banyak lagi para netizen yang membuktikan bahwa pernyataan Anies ternyata adalah pengipulan. Mereka ini bukan sembarang netizen, bukan akun anonim, dan adalah orang-orang profesional yang tentunya bertanggung jawab terhadap apa yang mereka cuitkan. Oke, langsung saja. Pertama, dari Ismail Al-Ansori, yang pernah menjabat sebagai staf mantan Gubernur DKI sebelumnya Ahok. Ada dua hal yang dia cermati dan cuitkan. Pak Anies mengeklaim Januari sudah mencermati fenomena wabah COVID-19, tapi Februari malah bayar 200 miliar rupiah untuk Formula E, lalu sekarang gak ada duit untuk kasih bansos, tulis Ismail. Kemudian Ismail membuktikan bahwa Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda DKI Jakarta pada bulan Januari belum siap untuk melakukan tes COVID-19. Jika benar Pak Anies berniat tes swab bulan Januari, maka seharusnya Labkesda DKI sudah siap. Realitanya tanggal 16 Maret, Labkesda DKI dapat SK Kemenkes untuk tes swab, tapi ternyata Labkesda belum siap, bahkan baru akan beli reagen. Akhirnya Labkesda baru tes swab tanggal 30 sampai 31 Maret, tulis Ismail sambil mengunggah SK Kemenkes yang dimaksud. Kedua, dari Poltak Hotradero, seorang peneliti senior bidang ekonomi di Bursa Efek Jakarta. Dengan lugas dan tegas, Poltak membuktikan bahwa Anies sejatinya ngibul belaka. Lockdown Wuhan mulainya 23 Januari, penerbangan keluar Cina berhenti Februari, WHO menyatakan status pandemi tanggal 11 Maret. Januari DKI Jakarta masih ngomongin lokasi balap E1, tulis Poltak. Halah, mau ngetes pakai apa? Reagennya belum ada. RNA hasil sequencing baru ada min Januari. Bohong banget bisa ngetes, lanjut Poltak sambil mengingatkan bahwa yang terjadi di bulan Januari Februari adalah Jakarta banjir terus beberapa kali. Selanjutnya, Poltak juga menegaskan lagi bahwa di bulan Januari belum ada sarana dan prasarana tersedia untuk melakukan tes. Bahkan di Taiwan dan Korea baru bisa mengadakan tes di bulan Februari. Dan yang terakhir, Poltak mempertanyakan soal pembangunan laboratorium yang disampaikan Anies pada bulan Maret 2020, disertai link berita dari beritajakarta.id. Yang hingga sekarang, gimana itu ya? Kok nggak nampak
Apa masih di dunia lain? Bola, hehehe. Dan yang ketiga dari politisi muda PSI, Partai Solidaritas Indonesia, Dede Prayudi. Senada dengan apa yang sudah diungkap oleh Ismail dan Poltak di atas, 1. Pertanggal 16 Maret, Pak Menkes udah mengeluarkan SK untuk DKI lakukan tes swab. Nyatanya, Labkesda DKI tidak siap. Kedua, pada 1 April Anda diam-diam mengumumkan di sebuah talk show bahwa Anda sedang membangun 3 lab BSL. Udah sebulan, hasilnya nggak diam-diam diumumkan, tulis Dede Prayudi. Sambil mengunggah screenshot beritanya dari media wartaekonomi.co.id, hasilnya sama, nihil juga, karena saat ini tidak ada bukti bahwa lab itu sudah berdiri. Jadi ketika di bulan Januari itu Anies mau tes pakai cara apa dan bagaimana, seorang netizen lain mengomentari cuitan Dede Prayudi dengan screenshot informasi mengenai poin-poin waktu di mana negara ini mulai melakukan tes COVID-19. Akun @plastikinsan mengunggah gambar berikut. Wow, begitu banyak bukti yang bisa dipakai untuk membuktikan bahwa Anies ngibul kepada media asing? Memalukan. Ada sanggahan kah dari buzzer atau Fahira Idris mungkin mau langsung membantahnya? Silakan saja, akan sangat menarik jika ada yang bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakan Anies itu benar adanya. Kalau benar pasti tidak akan terbantahkan kan? Tapi kalau benar ngibulnya, ya dosa dong. Kan lagi di bulan puasa, awas kena karma berat loh. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwer.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.